Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, dan kali ini kita sudah sampai kata mutiara yang ke-40. Mudah-mudahan kajian hari ini akan selalu membuat kita semakin bertambah takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mohon disimak dan dikaji bersama dari apa yang saya baca di dalam kitab Iqadul Imam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ajbu kullal ajbi mimman yahrabu mimma la infikaka lahu minhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis suduri. Al-ajbu adapun keajaiban, kullal ajbi di atas atau pada setiap keajaiban atau keheranan yang sangat heran, sesuatu yang sangat mengherankan, itu mimman diantaranya adalah orang yahrobu yang lari siapa man mimma dari sesuatu la infikaka yang tidak pernah lepas lahu bagi man minhu dari ma wa yatlubu dan selalu mencari ma sesuatu la baqa'a yang tidak pernah kekal lahu bersama man ma'u bersama ma fa innaha maka sesungguhnya kisah ya la ta'ma tidak buta apa al-absaru mata kepalanya walakin ta'ma akan tetapi ta'ma telah buta apa al-qulubu hati nuraninya allati fis sudur yang ada di dalam dada. Artinya apa? Ada sesuatu yang sangat heran dan sangat mengherankan adalah orang yang lari dari sesuatu yang tidak akan pernah berpisah darinya. Apa sesuatu yang tidak pernah berpisah darinya? Ya tentu yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya orang ya, kalau dikiaskan, kalau andaikan ditamsilkan, dicontohkan tubuh ini ya. Ada orang pengen lari. Ada orang pengen lari. Yang namanya lari itu kan pasti menggunakan apa? Kaki kan, namanya lari. Lari pakai kaki kan, lari itu mesti menggunakan kaki. Tapi dia itu pengen lari tapi dengan cara meninggalkan kaki. Padahal yang namanya lari itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kaki, namanya lari. Ya kalau pindah dari satu tempat ke tempat lain bisa dengan cara tidak lari, dengan cara ngesot. Tapi itu bukan namanya lari. Ini kan saya katakan lari ya. Yang namanya orang lari itu tidak bisa dipisahkan dari kaki, karena yang bisa berlari itu adalah kaki. Jadi ini ada sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang aneh yang dilakukan oleh makhluk, atau dalam hal ini adalah manusia. Ini sangat mengherankan adalah orang-orang yang lari meninggalkan sesuatu yang tidak akan pernah lepas darinya. Dan kemudian wayat lubu dan kemudian mencari ma sesuatu la baqa'a yang tidak akan pernah kekal. Ya, lahu bersama man, bersama orang itu. Mau bersama sesuatu. Dan kemudian dia mencari
mencari partner, ya, yang sesungguhnya partner itu adalah sesuatu yang tidak pernah bersamanya, tidak kekal bersamanya. Maka ini fa'innaha, maka sesungguhnya, ya, lari dari sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dan kemudian mencari sesuatu yang sifatnya tidak kekal, ya, maka sesungguhnya orang model seperti itu la ta'mal absaru, tidaklah takma buta apa al absaru, mata kepalanya tidak, dia ngerti, maksudnya ngerti itu paham. Walakin akan tetapi takma buta apa al qulubu, hati nurani allati fi sudur, yang ada di dalam hati, di dalam dadanya. Kalau ngelihatnya sih ngelihat, ya, dengan mata kepala, tetapi untuk menyadari bahwa yang namanya Allah itu tidak pernah berpisah, itu dengan kita itu yang sulit. Mereka berusaha untuk lari darinya, dari Allah, dan kemudian berusaha mencari mitra-mitra, ya, minta pertolongan kepada yang lain. Ini yang sangat mengherankan buat orang-orang sufi itu, ya, orang-orang sufi itu. Sesuatu yang mengherankan itu, kembali lagi, sekali lagi, bahwa ada sebagian orang yang pengen lari, melepaskan dari Allah dan mencari bantuan yang lain. Nah, kalau ada model seperti itu, orang yang berusaha mencari sesuatu mitra atau pertolongan kepada sesuatu yang tidak akan pernah kuat, tidak akan pernah kekal, itu menunjukkan bahwa orang itu telah mengalami kebutaan. Yang buta bukan matanya, tetapi yang buta itu adalah hati nuraninya yang ada di dalam dada. Qultu, saya katakan, katanya Ibnu Abi Jibah, malain fikaka minhu, adapun makna lain fikaka minhu, ma sesuatu lain fikaka yang tidak akan pernah lepas, minhu dari ma. Apa sih yang dimaksudkan makna malain fikaka lahu? Ya, sesuatu yang tidak bisa, yang tidak akan pernah lepas dari seorang hamba. Huwa adapun malain fikaka minhu, itu al-haqq ta'ala, yang dimaksudkan adalah Allah ta'ala. Wa qadha'uhu, dan qadha'nya Allah, keputusan Allah, wa qadruhu, wa qadaruhu, dan takdir-takdirnya Allah. Itu tidak bisa lepas kita dari Allah, dari keputusan Allah, dari takdirnya Allah. Itu makna malain fikak minhu. Sedangkan wama la baqa'a lahu, wama dan sesuatu la baqa'a yang tidak akan pernah kekal, tidak akan pernah langgeng, lahu bersama ma, ya. Apa yang dimaksud bahwa ada sesuatu yang tidak pernah langgeng? Artinya pemaknaan tentang mala baqa'a lahu, huwa adapun mala baqa'a lahu itu ad-dunya, maksudnya dunia. Dari mala infikak minhu itu adalah Allah dengan qadha dan qadarnya, sedangkan makna mala baqa'a lahu itu adalah dunia. Atau ma sesuatu tudabbiruhu, yang telah mengatur hu kepada ma apa an nafsu, dirinya, nafsunya, wa tuqaddiru, dan yang akan memastikan, menentukan apa nafsuhu kepada ma. Itu makna lain daripada la baqa'a lahu. Jadi sekali lagi ditafsirkan oleh Ibnu Ajibah, makna la infikaka minhu itu adalah hakullah ta'ala, adalah Allah, qadha'nya Allah dan takdirnya Allah. Sedangkan mala baqa'a lahu itu dunia dan sesuatu yang diatur oleh diri kita, yang diatur oleh jiwa kita, yang dipastikan oleh diri kita atau jiwa kita. Itu namanya mala baqa'. Famin ajabil ajaibi, maka itu sebagian daripada
heran dari beberapa heran. Artinya sebagian daripada hal-hal yang sangat menakjubkan, yang sangat mengherankan. Famin ajabil ajaibi, maka itu sebagian dari heran dari ya, sesuatu yang mengherankan, yang menakjubkan. Ayyafirro, adapun lari siapa al-abdu, hamba, min maulahu, dari kekasihnya hamba. Ini kemudian penjelasannya. Jadi yang sangat menakjubkan, yang sangat mengherankan itu adalah bila mana ada seorang hamba yang lari meninggalkan min maulahu, dari kekasihnya, atau dalam arti adalah Allah. Wa yatawajjah, dan menuju, ya, wa yatawajjah, dan menuju arah siapa al-abdu bitolabi, dengan mencari lima terhadap sesuatu siwahu, yang selain, ya, selain daripada maulah. Ma'anahu, padahal sesungguhnya hamba itulah infikaka, tidak akan pernah lepas, lahu, bagi hamba, minhu, dari Allah. Jadi sesuatu yang sangat mengherankan itu adalah ada seorang hamba yang pengen lari jauh dari Allah dan menuju mencari sesuatu yang lain dari Allah, padahal Allah itu tidak pernah berpisah darinya, ya, padahal Allah tidak pernah berpisah darinya. Wala mahidalahu, maka dan tiada tempat lari, lahu, bagi hamba, anhu, dari Allah. Itlah wujuda, karena tidak ada sesuatu yang wujud dari yang wujud, lahu, bagi hamba, illa minhu, kecuali minhu, berasal dari Allah. Bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang wujud dari sesuatu yang wujud di alam semesta ini kecuali ya bersumber dari Allah. Kok bisa mau pengen lari loh, hamba itu pengen lari dari Allah. Wala qiyama, dan tiada qiyam, berdiri tegak, lau, bagi hamba, illa bi, kecuali ya dengan tegaknya Allah, ya, dengan qiyamnya Allah. Fa kaifa yahrubu, bagaimana yahrubu akan lari seorang hamba minhu, dari Allah, bitarki thalabi ma'rifati, dengan cara meninggalkan mencari kenalan, bitarki thalabi ma'rifati, dengan meninggalkan mencari ma'rifatnya kepada Allah. Wa bitaqarrubi, dan kemudian lari dari bertakarubi dengan Allah, bimtisali amrihi, dengan menjalankan perintah-perintahnya Allah, wajtinabi, dan menjauhi wajtinabi nahyi, dan menjauhi larangan Allah. Wa yatlubu, dan kemudian mencari sesuatu labaqo'a, yang tidak akan pernah kekal, lahu, bagi min hududid dunya, dari pangkat dunia, alfaniyati, yang fana, allati, yang ilam tazal anha fil hayati dunya zalat angka bil mamat, allati, yang ilam tazal, jika tidak hilang, anha, daripada hududid dunya fil hayati, di dalam kehidupan, zalat, maka hilang, angka padamu, zalat, maka akan hilang apa hududid dunya, angka padamu, bil mamati, dengan kematian. Ya, ini aneh kan? Makanya bagaimana mungkin hamba itu kok bisa melarikan diri dari Allah, pengen menjauhi diri dari Allah dengan meninggalkan untuk bermakrifat kepada Allah, meninggalkan takarub dengan Allah dengan melalui proses menjalankan perintah dan menjauhinya, kemudian mencari sesuatu yang tidak kekal, di antaranya dunia
yang fana ini, ya, di mana dunia yang fana ini itu akan hilang, akan musnah dengan kematian seseorang. Bagaimana mungkin kok bisa seperti itu? Berarti ini orang telah mati basironya, ya, mata hatinya telah mati. Kalau di dalam pencarian hidupnya itu mencari ketergantungan kepada yang selain Allah, maka itu fatlub, maka carilah sesuatu ya pokok yang kekal, sifatnya yang kekal. Apa maduna ma yafna, bukan sesuatu yafna yang fana, yang hancur apa ma. Oleh sebab itu ada sebuah syair mengatakan, habid dunya tusaku ilaika afwan, alaysa masiru dhaka ila zawali, wa ma dunyaka illa mitla dhillin adallaka summa adhina birtihali. Habib dunia, biarkanlah dunia, tusaku yang telah diberikan, apa dunia ilaika kepadamu, afwan sebagai anugerah. Alaisa tidakkah, apa masiru sebagai tempat kembalinya dunia, zaka yang engkau mencarinya itu, ila zawalin, akan hilang. Sudahlah, biarkan dunia itu yang akan mengantarkan kamu ke sana sebagai anugerah. Jangan kemudian kamu tidak mau dunia. Gunakan dunia ini sebagai kendaraan lah. Kendaraan yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah begitu. Jangan juga dibenci. Jadi jadikan kendaraan yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai anugerah. Ini kendaraan anugerah dunia itu bagimu. Kamu bisa pelesiran kemana-mana. Yang paling penting adalah dengan menggunakan fasilitas anugerah Allah yang namanya dunia ini, bahwa tujuan kamu adalah ingin terus ingat kepada Allah. Alaisa masiru dzalika. Sebab kalau kamu ematkan, kalau kamu mantapkan seakan-akan dunia ini kekal, ya nanti kamu salah menduga dengan dunia. Jadi dunia itu anggap itu fasilitas yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah yang bisa kamu buat untuk beribadah kepada Allah. Jangan kamu yakini dunia itu kekal. Ailaisa masiru dzaka ila zawal, tidakkah apa masiru dzaka, tempat kembalinya dunia itu, dunia yang kamu cari itu, ila zawalin, menuju kepada kehilangan, artinya menuju kepada kemusnahan, kesirnaan. Bahwasanya dunia yang kamu kendarai ini sebagai anugerah ini, pada akhirnya dia akan kembali hilang kembali, tidak ada. Wa mad dunyaka, dan tiada, ya, adapun duniamu ini, illa mithla dhillin, kecuali ibaratnya seperti payung, adzallaka, yang telah menaungi, ya, kamu, yang telah adzallaka, yang telah menaungi akan kamu. Summa adzina, kemudian memberitahu birtihali, akan keberangkatannya. Jadi ibarat dunia ini seperti payung lah yang kita buat untuk tempat bernaung, yang kemudian dia akan pergi dan meninggalkan kita semua. Itulah dunia, ya. Maka itu jangan kemudian sesuatu yang tidak bakok itu, sesuatu yang tidak langgeng itu jangan dicari. Carilah sesuatu yang langgeng, dunama yafna, bukan sesuatu yang fana. Autakul, atau kamu bisa mengatakan minal ajbi kullal ajbi, sebagian dari mengherankan, kullal ajbi, pada setiap yang mengherankan.
Heran di atas heran, yang paling mengherankan, ayah roba, adapun lari siapa al-abdu, seorang hamba, mimma dari sesuatu, la infikaka yang tidak akan pernah lepas, lahu bagi ma an qadarillah dari takdir-takdirnya Allah, wa qadaihi dan ketentuan Allah. Ini juga redaksi yang lain. Jadi redaksi dari Sarah al-ajbu kul al-ajbi itu ada dua ya. Tadi kul itu menjelaskan tentang makna la infikaka minhu, dan kemudian ini menjelaskan dengan penjelasan yang lain, autakulu, atau kamu bisa mengatakan minal ajbi kul al-ajbi ayyah robbal abdu bimma la infikaka lahu an qadarillahi wa qadaihi. Lah kemudian wayat lubu malah, dan kemudian mencari ma akan sesuatu la baqoa yang tidak pernah kekal, lalu bagi ma min hududi tadbirihi, di antara yang tidak kekal yang dicari oleh orang itu adalah mencari pangkat, tadbirihi untuk mengaturnya, wakhtiyarihi dan memilihnya. Padahal kullu ma tudabbiru, padahal kullu ma adapun setiap sesuatu tudabbiruhu yang telah mengatur siapa hambahu akan ma, wa abromahu dan yang telah mengukuhkan, menguatkan siapa hambahu akan ma, fasahahu maka akan merusaknya hu pada ma apa al-qadau kodoknya Allah, wa adamu dan akan merobohkan apa qadau akan ma. Loh itu kok dicari loh, kok gitu cari? Mencari sesuatu yang tidak kekal, golek pangkat, golek harta benda sebanyak, bukan tidak boleh mencari. Andai kan Anda cari itu sebagai bentuk anugerah Allah yang kemudian sebagai wasilah untuk mengantarkan Anda untuk takarub kepada Allah. Jangan terjebak di situ. Jangan kemudian kamu mengiktimatkan, menyandarkan segala sesuatunya, kemudian kamu ilja dan kemudian kamu meyakini bahwa yang selain Allah itulah yang bisa memecahkan persoalanmu. Karena apa? Segala sesuatu yang kamu tetapkan, segala sesuatu yang ditetapkan oleh hamba, yang diatur oleh hamba, yang diputuskan oleh hamba, itu pasti nanti akan dirusak oleh kodoknya Allah. Satu misal kamu punya program ya, punya program bagaimana yang namanya sebuah cita-cita program itu bisa sukses. Kamu pastikan ini harus sukses. Kemudian program itu kamu desain dengan sedemikian rupa, dengan semua mitra-mitramu kamu ajak, semua orang-orang kuat kamu mintai tolong ya. Seakan-akan kamu mampu untuk menyelesaikan persoalan itu. Ya, ketika sudah saatnya, ternyata apa yang kamu program dengan skedul yang sangat bagus, dengan program yang sangat bagus, dengan kepanitiaan yang sangat luar biasa itu, ternyata hanya gara-gara hujan acara itu tidak jadi. Maka itu yang dimaksud fasafahu al-qadau wa hadamahu. Dan kemudian dirusak oleh kodok dan dirusak oleh takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu heran ini, kok ada orang kemudian tidak mengembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah dan mencari pertolongan yang selain Allah. Maka itu jangan sampai sombong lah kita kemudian minta pertolongan yang lain. Kalau tuh andai kan Anda punya program besar dengan ikhtiar ini dan itu, pada akhirnya harus tawakal Allah, pasrahkan kepada Allah, begitu yang bagus. Maka itu ada sebuah syair, mata ya belughul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahtimu. Mata ya belughul bunya yauman tamamahu
idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Ini lagi. Mata yablughul bunyan, sampai kapan? Mata kapan yablughu akan sampai apa al bunyanu bangunan, yauman pada suatu hari tamamahu kesempurnaannya. Sampai kapan bangunan ini? Ditentukan harinya bisa selesai. Sampai kapan ini? Idza kunta apabila ada siapa kamu tabnihi membangunnya dengan skedul yang baik, ditetapkan waktu selesainya. Tetapi wa ghairuka dan yang selain kamu itu yahdimu akan merobohkan. Dari satu sisi ada yang bekerja untuk menyelesaikan bangunan ini, tidak tahunya di sebelah sana itu ada yang merobohkan bangunan ini. Kapan mau selesai? Maka jangan sampai mencarilah sesuatu yang tidak kekal selain Allah. Jangan mencari pertolongan yang selain Allah. Sehebat apapun kamu menyelesaikan persoalan, maka harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada endingnya. Karena kalau tidak itu nanti akan dirusak oleh takdir dan qadanya Allah. Toh andaikan nanti programmu itu sudah kamu serahkan, ya terserah Allah. Mau diteruskan menurut kamu atau mau dihentikan menurut Allah. Nah ini yang baik seperti itu. Wahada, tapi kan enak, kan yang aneh itu kan ini, orang kan berusaha berlomba-lomba untuk lari dari Allah. Padahal Allah itu tidak bisa dipisahkan dari kita. Kok berusaha mencari kekuatan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang aneh. Makanya disebutkan al-ajbu kulal ajbi ini. Ya. Wahada adapun madkur minal ajbi kulal ajbi. Wahada dan adapun pernyataan yaitu heran yang sangat mengherankan. Uluhu secara keseluruhan keheranan ini, ketakjuban kita kepada orang yang berusaha lari dari Allah itu, ya, kita melihat orang-orang yang lari dari Allah dan mencari sesuatu yang tidak kekal, mencari bantuan yang selain Allah, itu pertanda min admi fathil basirati, pertanda tidak terbukanya mata hatinya. Au amaha maksudnya telah buta yang namanya basiro. Walidzalika oleh karena itu dalam kaitannya admi fathil basiro tidak terbukanya mata hati itu, qala dawuh siapa Abu Hasan Asy-Syadzili. Fa innaha maka sesungguhnya kisah model seperti itu. Ada orang yang lari mencari yang selain Allah. Padahal Allah lah yang menolong, padahal Allah lah yang perhatikan, bahwa Allah lah yang memfasilitasi semuanya. Allah lah yang memberi, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah berhenti pemberiannya. Kok ada orang seperti itu masih mencari-cari pertolongan selain Allah? Fa innaha la ta'ma, tiada buta apa al-absaru mata kepalanya, an idrakil hissi dari apa? Dari menemukan rasa. Ya. Li'annaha karena sesungguhnya absor adrokathu yang telah menemui atau mendapatkan apa absor hu akan ma. Tetapi wahujibat, tetapi dimahjub apa yang namanya absor bi dengan ma. Jadi yang dimaksudkan tentang kisah orang-orang yang model mencari, ya, lari dari Allah, meninggalkan Allah, mencari bantuan yang lain, minta pertolongan yang lain, itu sesungguhnya matanya itu bukan tidak melihat, matanya itu mata kepalanya tahu, melihat ini nikmat Allah, tahu, dia melihat, ya, dia tidak buta, mata kepalanya tidak buta untuk menemukan rasa, untuk merasakan bahwa yang namanya ayam itu masih nikmat, bahwa yang namanya buah apel itu segar, itu bisa merasakan, ya, bisa merasakan. Tapi anehnya untuk mengatakan bersyukur kepada Allah bahwa ini nikmat pemberian Allah, itu sulitnya bukan biasa. Bukan tidak bisa merasakan, tetapi mereka itu karena apa? Karena telah tertutup. Li'annaha karena mata, li'annaha karena sesungguhnya absor mata kepalanya itu adrokathu bisa menemukan apa mata kepala hu akan sesuatu,
wa husibat, tetapi dimahjub apa mata kepala bi dengan ma. Walakin akan tetapi ya, akan tetapi tidak bisa bersyukur, tidak bisa kembali kepada Allah, dan bahkan meninggalkan Allah, mencari bala bantuan kepada yang lain, itu semua takma. Walakin akan tetapi takma telah buta apa al-qulubu, yaitu hati sanubarinya, an idrokil makna, untuk menemukan makna di balik itu, untuk menemukan nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang bersifat maknawi itu yang tidak bisa. Fala taro, maka tiada melihat engkau illal hissa, kecuali hanya sesuatu yang dohir. Wala tuhibbu, dan tidak pernah mencintai siapa engkau illa iyahu, kecuali hanya kepada yang his, yang bisa dirasakan. Sehingga ketika makan apel pun tidak merasa, tidak bisa kemudian mendatangkan semakin dekat kepada Allah, karena yang dilihat itu bukan pembuat apel, bukan, yang dilihat itu apelnya, sehingga dia hanya cinta dengan apelnya doang, tidak kemudian menghadirkan rasa bahwa apel yang nikmat itu, yang mendatangkan itu adalah Allah, itu enggak bisa. Sehingga wala tuhibbu, dan tidak cinta siapa engkau illa iyahu, hanya kepada sesuatu yang wadak tadi, yang dohir tadi. Wala tatlubu, dan tiada mencari siapa engkau sayan, sesuatu siwahu, yang selain al-his. Sehingga dimanapun kamu berjalan, dimanapun kamu berada, itu yang kamu cari itu hanyalah hisnya saja, dohirnya saja, hanya nikmatnya Allah saja. Nas'alullah, kami minta kepada Allah afiatu wadah, akan afiahnya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan afiah, kesehatan batiniah. Nas'alullah, nas'alu, kita meminta, memohon Allah afiatahu, akan afiahnya Allah. Wadah, dan mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada hamba tadi. Qala dawu siapa Syabul Hasan Asyadzili, Syabul Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, bahwa yang namanya Umal Basirati atau Umyul Basirati, adapun butanya mata hati, fi salasin, ada di dalam 3 perkara. Ciri-cirinya itu irsalul jawarih fi ma'asillah. Ini ciri-cirinya mati hatinya seseorang, melepaskan, membiarkan anggota-anggota tubuh ini fi ma'asillah, membiarkan anggota tubuh ini melakukan kemaksiatan kepada Allah. Apa bukti kemaksiatan? Ya seperti itu, lari keyakinannya bahwa semua yang memberi itu adalah Allah, bahwa semua yang mendatangkan nikmat itu Allah, itu enggak tampak, itu di dalam jiwa raganya itu tidak tampak, tidak pernah merasakan bahwa yang memberi nikmat itu Allah. Dia hanya bisa merasakan nikmatnya saja, tapi tidak pernah merasakan akan kehadiran yang memberikan nikmat, tidak pernah menghadirkan yang memberi nikmat. Ini termasuk maksiat. Wattoma'u, ini juga bisa dibaca wattoma'i, ya, irsalul, bisa dibaca irsali juga bisa. Wattoma'u, dan toma' fi khalqillah, kepada makhluknya Allah. Tomaknya luar biasa, ngarepnya nggak pernah kepada Allah, ngarepnya itu hanya kepada makhluk, terus minta ini minta itu, ya, ini tomak ini. Wattasannu'u bi taatillah, dan berbuat taatnya itu hanya pencitraan. Jadi orang-orang yang pencitraan di dalam ketaatannya kepada Allah, hanya pengen citranya menjadi baik. Kalau dia calon DPR, biar dilihat orang ini statusnya sebagai seorang haji, lihat orang ini taat, ahli ibadah, akhirnya diviral-viralkan ibadahnya. Ini tanda bahwa orang itu telah mati mata hatinya, ya, hati-hati. Lebih-lebih di akhir tahun ini, ya, pencitraan itu sangat luar biasa.
Kalau ada orang yang pencitraan berlebih-lebihan, siapapun nggak pandang bulu itu ya, mau pakai sorban, mau pakai gamis macam-macam, ya. Tapi kalau ketaatannya ini sebagai pencitraan, yaitu termasuk tanda daripada matinya mata hati seseorang. Nah, ini kita akan zakharifu jinatihi idya kaunun min mukawwinati walidalik. Ya, ini nanti akan kita teruskan pada halaman yaitu kata mutiara yang 41. Mudah-mudahan alhamdulillah jadi ilmu yang manfaat dan sudah sampai kepada waktu zuhur kita sholat berjamaah. Wa khairan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.